Kalau kita cek spot itu mesti diarahkan ke sini, men. Sebentar. Nah, ini ada nih. Sebentar ya. PP ya. Oke, yang Mas Yadi siapa aja nih? Kalian bisa komen-komen dia yang Mas Yadi. Dari Mas Erdiantono nih modeng, Bang. Bahas POW dong dari Mas Mizuno Agachi ya. Oke, dari Mas Sukan Pengu. Mas Chandra Testi tadi apa tuh? Doge ya. Oke, kita akan coba cek satu persatu aja. Ini kita akan coba cek price action dari PP ya. Jadi seperti apa price actionnya? Kalau kita melihat Bitcoin untuk short term akan ada kenaikan, gue pikir ya mungkin altcoin juga sama ya, akan ada kenaikan juga untuk short term ya. Oke, di sini kita akan coba cek ya bagaimana untuk price action dari PP, teman kondisinya seperti apa ya. Jadi nggak hanya PP sebenarnya ya, bahkan market Bitcoin kalau lu cek di weekly itu ngeri ya ngeri gimana gitu. Ya, oke temen ya. Di sini yang gue lihat memang kondisi dari PP ini masih ada tekanan yang cukup besar sepertinya. Tapi di sini yang kalau kita lihat ya secara pola ya, gue bicara pola nih ya, secara pola-pola yang kita lihat bareng-bareng, PP itu udah area di bawah. Lu boleh percaya boleh enggak ya, PP itu udah area di bawah banget. Makanya kemarin yang misalkan ya, yang kemarin waktu ada crash gila itu ya, yang orang iseng gitu ya pasang di 0,000322 ini yang pas di bawah ini, wih beruntung banget itu ya, beruntung banget. Nah, kenapa gue bilang ini adalah area yang di bawah? Apakah nggak ada chance untuk penurunan lagi, Bang? Kalaupun memang ada penurunan, PP ini gue pikir ya, dia akan sangat bertahan di kepala 4. Kepala 44 ya. Karena gue melihat di tanggal 20 April 2024 ya. Di sini tuh ada demand cuy yang cukup besar, dan sekarang ya, ini di tahun 2024 ini demandnya kan di 39 atau di kepala 4 ya. Dan terus yang kita lihat dari 8 Agustus 2024, habis itu di 17 Maret 2025, dan sekarang ini memiliki support sejajar. Ya, artinya ini benar-benar support yang benar-benar akan dipertahankan untuk PP. Jadi kalaupun memang turun kepala 5, kepala 49 itu sangat-sangat dipertahankan. Jadi artinya kalau memang misalkan lu untuk long ya, ini cukup area yang menurut gue worth it buat lu masuk ya. Tapi ingat sekali lagi temen ya, kita itu sekarang posisinya udah ada di pucuk ya, bisa dibilang seperti itu momennya ya, bukan marketnya, tapi momennya udah di pucuk gitu. Jadi kita tinggal nunggu nih gimana November ini, apakah akhir November akan ada bull, habis itu terjun payung ya menjelang tahun baru, atau seperti apa. Kalau feeling gue sih ya akhir November ya sama awal Desember itu akan ada kenaikan market. Habis itu mendekati tahun baru ya, biasanya 1-2 minggu ya, 1 minggu lebih dikit lah ya, pokoknya sekitar mungkin 12 atau 10 hari mendekati menjelang tahun baru itu akan ada crash market, biasanya seperti itu. Oke, di sini kita akan coba cek bagaimana kondisinya ya. Kita cek dulu di time frame 1 hari dulu cuy. Sebentar. Wih, marketnya banyak jualan men ya. Ya gimana ya, kalau PP kan diapa-apain juga meme ya. Jadi kalau pas ada perform sekiranya bull market gitu ya, PP mendominasi banget karena dia komunitasnya kuat. Apalagi meme, komunitas meme itu apa sih? Dia rata-rata cari cuan ya, karena gila-gila naiknya dan komunitasnya kuat PP itu.
Tapi ketika bear market seperti ya model-model konsep kayak gini nih, kayak sekarang, ya itu jadi lemah banget gitu loh temen-temen. Karena orang mikir yang blue chip aja yang ada harapan akan naik lagi suatu saat itu aja lemes gitu, apalagi PP yang nggak ada nilai intrinsik atau nggak ada fundamental yang nge-backupnya gitu. Jadi ya itu yang jadi pertimbangan untuk orang-orang itu masuk. Tapi buat para holder ya yang masih ya gue doain lah ya, semoga ada recovery buat teman-teman semua ya. Dan kita akan coba cek ya, stok RSI nya sih udah di bawah men. Sebenarnya PP itu udah di bawah, cuma kalau gue cek ya di time frame 1 hari, stok RSI nya itu overbought cuy. Overbought. Jadi gue pikir kalau lu pengen masuk PP, lu tunggu penurunan deh sepertinya ya. Jangan terlalu maksain dulu untuk masuk, tapi lebih tunggu penurunan. Ingat ini gue ngecek ini time frame 1 hari ya. Artinya lu tunggu penurunan agak lumayan jatuhnya ini. Agak lumayan. Berarti kalau di time frame dia turun, kalau kita cek volume transaksinya juga kecil ya, ini kalaupun memang ada kenaikan masih konsolidasi men, gila ya. Sebentar gue penasaran ya. Gue akan coba ngebidik level golden Fibo dengan acuan support yang kemarin terendahnya ya. Jatuhnya kena di mana? Nah ini. Jadi masih ada chance sebenarnya. Kalau memang untuk short term ya, ini kan kita cek di time frame 1 hari. Mungkin kalau untuk short term dia akan ada kenaikan, mungkin di saat ini berapa, 58 ya. Mungkin dia bisa naik di kepala 6. Kalau untuk short term. Ya, tapi di sini teman ya, titik amannya kalau gue melihat dari indikator yang gue pakai di time frame 1 hari yang memungkinkan PP itu ada chance untuk turun gitu temen ya. Jadi gue pikir ini akan bisa kita menunggu ya di 49. PP kita tunggu di 49. Ini untuk target bukan target sih ya, tapi lebih kita untuk masuk di 49 aja. Tapi kalau lu misalkan pengen scalping, kita cek di time frame 4 jam. Nah, tadi gue bilang ya di time frame 4 jam ini PP memungkinkan akan ada suatu kenaikan mungkin di kepala 6 lagi ya teman-teman. Jadi dia jatuhnya itu gimana ya, naik konsolidasi gitu loh cuy, naik terkonsolidasi gitu. Nah nanti ini kalau untuk time frame 4 jam Bitcoin kan ada chance naik ya. Nah ini juga PP juga sama, di time frame 4 jam ini PP juga ada chance untuk mengalami suatu kenaikan. Nah ini lu bisa perhatikan deh ya, itu naiknya. Nah ini dia udah di bawah banget men, ini udah di bawah banget. Jadi dia ada chance naik nih tuh ya, udah di bawah. Ini harusnya loncat ya kan. Makanya kalau untuk short term ini akan ada kenaikan, tapi setelah kenaikan bakal ada gimana bang? Ya bakal ada penurunan men, bakal ada penurunan. Jadi lu harus hati-hati. Nah sebentar, kita akan coba cek ya. Sebentar. Kita akan coba cek nih. Nah ini ya, kalau kita cek kayak gini, jadi dia akan ngebidik area golden. Area goldennya itu kena di mana bang nanti kalau dibidik ya? Gue beracuan dengan resisten tertinggi ya sebelum dia terjun parah. Nah ini yang akan dibidik ya untuk time frame 4 jam. Itu PP akan mencoba untuk ke kepala 6. Artinya di harga sekarang sampai kepala 6 ini PP ada chance naik 3%. Nah untuk mengakali kan kadang ada yang tanya bang, kalau misalkan nih di spot market ada kenaikan potensi 3%, kalau gue pengen cuan 10% berarti gimana? Ya lu masuk aja future leverage 10 kali. Tapi ingat ya, leverage makin besar resiko juga makin besar. Jadi ini untuk short term udah jelas bahwa PP akan ngebidik level kepala 6 dengan potensi kenaikan itu 3,12%. Oke, jelas ya cuy ya. Jadi gini, jadi lu biar tahu alurnya. Jadi gini nih pola pergerakan. Nah habis itu gini. Bisa jadi seperti itu ya, tapi paling nggak saat ini lu tahu lah ya kondisi PP nanti bakal seperti apa. Nah kayak gitu. Jadi dia akan ngebidik level kepala 6 cuy untuk PP ya. Jadi ada chance untuk naik 3% ya tadi ya, 3% dari harga sekarang. Oke. Oke, next berikutnya
Kita akan coba cek yang lainnya nih. Hadir bang, tolong cek lever bang, thanks dari Mas Faisal ya.